Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV dan saya masih bersama dengan Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Imron Kotan. Pak Imron, kalau Anda lihat hasil pertemuan ini kan banyak orang yang sangat berharap ada sesuatu yang signifikan. Ada perdamaian di Timur Tengah, lalu Amerika kemudian akhirnya mereduce lagi, mengurangi lagi tarif dagangnya, bukan hanya kepada Tiongkok tapi kepada semua negara. Kalau Anda lihat Pak Imron, apa yang kira-kira akan bisa menguntungkan Indonesia dari hasil pertemuan dua raksasa dunia ini, Pak Imron? Yang pertama tentu adalah selesainya perang ini ya, karena perang ini dampaknya kan ramifikasinya sangat luar biasa, dari mulai harga minyak, dari mulai korban dan dampaknya terhadap lingkungan strategis Indonesia di kawasan kita kan. Oleh karena itu semakin cepat konflik ini selesai, semakin baik bagi Indonesia. Karena apa? Kita akan dapatkan sumber minyak lebih dekat daripada misalnya katakanlah Rusia. Saya sudah hitung Mas Leonard itu berdasarkan perhitungan strategi saya ya. Siklus suplai BBM Indonesia itu maksimal 20 hari. Maksimal 20 hari. Andai kata terjadi krisis, maka pada hari ke-20 kita akan kolaps kalau tidak ada supply. Saya sudah hitung berapa lama suplai minyak dari Venezuela dan dari Rusia ya, itu masing-masing kurang lebih 50 sampai 60 hari baru sampai di port kita ya. Sementara dari Selat Hormuz itu hanya memerlukan 22 hari. Jadi siklusnya itu pas kalau kita mendapatkan suplai dari Selat Hormuz, dari manapun itu ya. Apakah dari Iran atau negara-negara lain. Jadi berbaik hati atau berhubungan baik dengan Iran itu juga is a must bagi kita kalau kita melihat dari perspektif siklus dari suplai minyak nasional kita yang hanya 20 sampai 21 hari. Oleh karena itulah kita mestinya juga menekan Iran ya, dan kemudian menghimbau China agar target utama dari pertemuan ini mestinya adalah bebasnya Selat Hormuz yang memang sebelum konflik itu bebas ya. Ini akibat daripada saling serang menyerang, yang satu memblok, yang satu menutup, sehingga kita yang menjadi sulit. Buktinya Mas Leonard, harga minyak kita meningkat dengan tajam. Non subsidi ya, yang non subsidi tidak masalah, tapi yang makanya yang subsidi itu tidak ada masalah, tapi non subsidi akan mempengaruhi logistik kita. Pak Alex, kalau Anda lihat soal Laut Cina Selatan itu juga menjadi masalah yang sensitif dan Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan punya kepentingan apa Pak dari hasil pertemuan dua pemimpin ini terkait khususnya Laut Cina Selatan, Pak Alex? Ya, saya melihat tidak akan ada perubahan yang sangat mendasar di dalam perundingan ini. Karena mereka sedang prioritas ke geopolitik yang lain ya, geopolitik di Iran dan geopolitik di Taiwan. Jadi apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan itu akan seperti status quo selama ini kan. Nah, jadi tidak akan ada perubahan yang sangat besar menyangkut itu. Tapi tentu saja kita menginginkan supaya rivalry kedua negara di Laut Cina Selatan itu tidak sampai mengganggu stabilitas regional dan juga tidak sampai mengganggu kita punya jalur perdagangan ya, karena itu kan signifikan sekali bagi mitra dagang kita di Asia Timur itu. Ya, mudah-mudahan mereka tetap mempertahankan status quo selama ini di mana kita berdagang seperti biasa, tetapi yang kita harapkan agar ada hasil konkret ya terkait dengan apa yang terjadi di Iran itu. Karena kalau ini tidak dicapai kesepakatan Pak Leonard, alternatif bagi Amerika Serikat adalah mempertahankan blokade atau eskalasi militer lebih tinggi dan membuat ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tambah runyam. Ya. Jadi ada dua kemungkinannya. Kita berharap yang terbaik tentunya ya. Akan ada terobosan supaya masalah ini selesai dan eskalasi militer itu tidak menjadi pilihan karena itu membuat kita semua akan kolaps secara ekonomi. Pak Alex, kalau saya lihat catatan
perjalanan terakhir Presiden Prabowo ke Tiongkok itu pada 3 September 2025 di Beijing bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Sebelumnya tahun 2024, 9 November juga bertemu. Dan kalau melihat pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Donald Trump itu terakhir di Washington 20-21 Februari 2026. Kalau melihat ini sangat baik tentunya hubungan antara Indonesia dengan Amerika dan Indonesia dengan Tiongkok. Apa yang kira-kira bisa dimainkan oleh Indonesia dalam hubungan dua raksasa ini, Pak Alex? Ya, kita tetap memposisikan diri sebagai negara yang katakanlah bisa di tengah begitu ya. Karena kita bertahan dengan prinsip bebas aktif. Ya. Ya, kita mempunyai kredensial untuk bisa menjangkau keduanya. Karena kita tidak ada masalah dengan Amerika, tidak ada masalah juga dengan Tiongkok yang bisa menjadi ganjalan untuk hubungan atau kerjasama bilateral, kerjasama strategis yang selama ini sudah terjadi. Jadi yang diharapkan adalah supaya Indonesia juga menyerukan kepada kedua pemimpin ini supaya mereka tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, tapi juga kepentingan dunia, karena dunia sangat bergantung kepada dua raksasa ini. Kalau mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri, ambisi geopolitik dan ambisi globalnya, maka Indonesia juga akan ikut mendapatkan dampak yang negatif. Jadi kita memainkan peran ya sebagai negara yang selama ini bisa menjangkau keduanya dan mengajak mereka untuk membangun tatanan global yang berbasis hukum internasional. Itulah yang fair bagi semua, saya kira. Baik, Pak Imron, tentunya kita semua berharap ada hasil yang sangat baik ya dari pertemuan Jinping dan Trump kali ini. Yang konkret mungkin adalah bisa selesainya konflik dengan Iran antara Amerika dan Israel, lalu juga ada penurunan tarif dagang. Tapi menggunakan pengalaman Anda sebagai duta besar senior, seberapa besar kemungkinan hasil yang sangat baik itu akan kita lihat, Pak Imron? Ya, lagi-lagi saya termasuk orang yang optimis ya. Saya berharap bahwa 3 agenda besar yang dihadapi oleh dua gajah ini, yaitu pertama adalah perang di Timur Tengah dan kemudian perang tarif, dan kemudian juga mengenai masalah Taiwan ya. Karena ini berkaitan erat dengan lingkungan strategis Indonesia dan termasuk kepentingan nasional kita. Nah, kita berharap ya kedua pemimpin ini akan bisa setidaknya apa kita namakan di dalam konteks diplomasi itu the least common denominator. Ya, apa yang paling sedikit yang bisa mereka sepakati. Sehingga kita juga menikmati dalam artian dalam konteks misalnya pasokan BBM ya, yang seperti yang saya katakan tadi, lebih dekat kita kepada sumber dari Selat Hormuz daripada dari Baltik atau Balkan Sea, apalagi Venezuela. Nah, oleh karena itu selalu saya mengatakan ini semuanya akan berdampak kepada Indonesia, dan Indonesia sebagai mid power tidak bisa tinggal diam. The least that we can do adalah, apalagi presiden kita ini kan orang yang sangat internasionalis ya, setidaknya beliau dari balik layar gitu bisa mengencourage juga Presiden Trump, Presiden Xi Jinping dan juga Iran untuk melakukan apa yang dinamakan deeskalasi. Kalau tidak, ini akan berkelanjutan dan kita semua akan menderita. Dan Indonesia, saya kira sebagai pemimpin, salah satu pemimpin the Global South, harus juga menghimpun kekuatan dari the Global South bersama-sama dengan apa yang saya katakan the like-minded countries di Eropa, karena Eropa itu sudah distance themselves dari Amerika Serikat. Jadi kita kalau team up ya, anggota-anggota EU, NATO, dan Indonesia, dan the Global South, saya kira kita bisa lebih kuat berhadapan dengan either China or the United States. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini bisa membuahkan hasil yang baik dan ada dunia yang lebih baik setelah pertemuan
Jinping dan Trump. Terima kasih Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Imron Kotan untuk pencerahan yang Anda berikan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, breaking news akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.